Setelah melakukan pembantaian, Qin Feng bermaksud melihat tips dan detail misi untuk memutuskan tempat mana sih yang harus ia tuju sekarang. Namun kini, Qin Feng sekarang malah jengkel sama para NPC desa lain yang makin songong aja seluruh. Mereka menuduh Qin Feng menggunakan cheat. Dibiarin, lama-lama kok malah ngelunjak ya kan. Waktunya memberi pelajaran ya guys ya. Qin Feng akhirnya menggunakan token pertaruhannya. Bila biasanya orang lain memilih pertarungan tunggal antar desa, Qin Feng memilih yang antar kelompok seluruh. Karena banyak desa yang meremehkannya. Jadi ya sekalian aja ya kan. Buat mereka merasakan akibatnya bila berani menyinggung Qin Feng. Setelahnya notif sistem pun muncul ke semua desa yang dipilih oleh Qin Feng. Pertaruhan diaktifkan. Bila biasanya metodenya adalah cepet-cepetan naik level, kali ini metodenya berdasarkan poin seluruh. Poin bisa didapatkan dari membunuh beast. Grup desa yang terlebih dahulu mencapai 1000 poin akan menjadi pemenangnya. Membunuh beast level 5 mendapatkan 1 poin. Membunuh beast level 6, 2 poin, dan seterusnya. Desa 911 pun bersorak atas keputusan Qin Feng. Akhirnya Qin Feng akan memberikan pelajaran kepada mereka yang meremehkan. Tapi, mereka semua berubah jadi ketar-ketir saat melihat kelompok yang ikut taruhannya. Desa 911 dengan 2 desa lainnya akan melawan 12 desa lain. Gila bukan si Qin Feng? Dikarenakan sekarang masih ada waktu yang tersisa, Qin Feng melakukan persiapannya seluruh. Ia membuka semua chest yang telah ia dapatkan dari pembantaian para mamut. Qin Feng dapat 1 set perlengkapan mamut seluruh. Mantep. Sekarang saatnya memilih tempat untuk berburu poin sembari menyelesaikan misinya. Qin Feng memutuskan. Sekarang, ia akan pergi ke sarang semut. Sebelum ke situ, terlebih dahulu Qin Feng mempersiapkan semua yang ia butuhkan. Berdasarkan semua analisanya, Qin Feng tahu racun bisa ia ekstrak juga seluruh. Makanya sekarang ia mencari tumbuhan beracun untuk dia ekstrak. Berkat itu, Qin Feng dapat item racun yang mantep. Qin Feng yakin, dengan item ini, ia bisa membunuh 200-300 beast dengan mudah. Pas banget sekarang, ada beast level 10 yang lagi lewat seluruh. Waktunya nyoba ya guys ya. Hanya butuh 1 tetes saja, Qin Feng bisa membuat beast ini langsung muka. Ngeri banget cok, efek dari racunnya. Dengan begini ia sudah siap buat ngebantai pasukan semut seluruh. Gaskan, OTW ke sarang semut sekarang. Di area sarang semut, kini Qin Feng menemukan biji besi. Menurut sistem, biji besi ini dapat digunakan untuk membangun struktur di desa pemula. Karena kelihatannya berguna, Qin Feng pun menyimpannya seluruh. Dan sekarang, Qin Feng pun melihat status dari para semut. Setelah dilihat-lihat, izilah bagi Qin Feng buat ngebantai seluruh. So, langsung saja ya kan, Qin Feng mulai pembantaiannya. Dalam sekejap, Qin Feng mampu menghabisi semut yang ada di sekitarnya. Dari pembantaian itu, satu hal yang Qin Feng ketahui. Bila Qin Feng gak nyerang otak dari para semut, maka semut-semut ini masih akan tetap nyerang seluruh walaupun sekarat. Terlebih lagi, keadaan para semut sekarang pada mencar. Repot kalau begini seluruh. Andaikan saja tuh semut pada ngumpul, harusnya lebih mudah bukan kalau pakai racun. Makanya, Qin Feng pun punya ide. Ia melemparkan kepala semut yang ia bunuh dan ia melemparkannya ke tengah-tengah camp semut. Semut auto pada ngumpul seluruh. Nah, kalau udah begini, kan enak ya guys ya. Qin Feng mengeluarkan racunnya. Matilah kalian semua. Hujan racun membuat setiap semut yang kena auto meninggoy. Dengan begini, nggak perlu banyak effort lagi bagi Qin Feng buat ngebunuh satu-satu semut seluruh. Langsung bantai semua. Qin Feng yakin, dengan begini ia masih bisa menang taruhannya. Tapi, setiap rencana yang berjalan sangat lancar. Pasti ada dong yang menghambatnya. Sekarang sang jenderal semut pun muncul. Kekuatan bertarungnya ada di 23 bintang seluruh. Yang bikin repot,
Sekarang ini para semut sudah tahu cara mengatasi racun dari Qin Feng. Mereka mulai menutup matanya, Slur. Dengan begitu, racun milik Qin Feng jadi tidak efektif lagi. Sekarang semut-semut mulai naik menyerang Qin Feng. Dikarenakan racunnya sudah gak efektif lagi, Qin Feng memakai cara biasanya, Slur. Ia menggunakan kontrol besinya buat ngebunuh tiap semut yang mulai naik. Namun sial, semut-semut ini akalnya boleh-boleh juga. Mereka mulai melempar batu, Slur. Jadinya sekarang Qin Feng ke distract. Kini para semut yang ada di bawah udah bisa naik menyerang Qin Feng. Semua ini pasti gara-gara semut jenderal. Pasukan semut lebih terorganisir sekarang. Karena sudah begini, Qin Feng mau gak mau harus gunain pedangnya, Slur. Qin Feng langsung menerabas semua pasukan semut. Kini, di tengah gerombolan semut, dengan semua armor yang Qin Feng miliki, ia pede banget, Slur. Meskipun mereka mengerubungi Qin Feng sampai menumpuk, dengan Hellfire-nya, Qin Feng membakar mereka semua. Qin Feng sumringah, Slur. So, dikarenakan sumber masalah ada di Jenderal Semut, Qin Feng pun menyerangnya dengan Hellfire. Auto bolong dia, Slur. Setelahnya, jadi mudah tuh Qin Feng ngebantai semua semut yang tersisa. Setelah urusan semut yang di luar kelar, saatnya masuk ke dalam sarangnya ya guys ya. Di dalam sini udaranya lembab, tanahnya empuk, dan Qin Feng juga mencium bau coklat, Slur. Qin Feng pernah baca buku. Bila semut dalam bahaya, maka antenanya akan mengirimkan sebuah sinyal. Mungkin bau coklat ini mereka gunakan untuk menginformasikan pasukan semut lain bila bahaya telah mendekat. Qin Feng sumringah, Slur. Kayaknya kali ini bakalan seru. Sesampainya di sarang, Qin Feng melihat Ratu Semut dan kroconya. Di sini, Ratu Semut masih dalam proses lahirannya, Slur. Banyak banget cok telurnya. Qin Feng jelas terbelalak. Pantas aja nih Ratu ada di peringkat 4 dari 5 Great King Beast. Orang dia punya kemampuan reproduksi yang sangat gila dan punya pasukan yang sangat loyal kepadanya. Raja Mamut pun gak akan bisa menang melawan Ratu Semut ini, Slur. Di saat Qin Feng lengah, ternyata di atasnya sekarang ada semut yang menyerang. Untung aja Qin Feng bisa mengatasinya, Slur. Tipis banget tadi. Telat dikit aja, pasti mokat si Qin Feng. Lalu kini, tiba-tiba saja gua berguncang. Ratu Semut mengeluarkan resonansi suaranya. Kini, pasukan semut sudah siap buat perang melawan Qin Feng. Para semut ini terlebih dahulu melapisi tubuhnya dengan biji besi, Slur. Sungguh cerdik banget, bukan? Ratu Semut memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang. Pertarungan dimulai. Qin Feng mulai ngebantai tiap semut yang ada di sekitarnya. Tak peduli sebanyak apapun semut yang datang, Qin Feng terus-terusan menebasnya. Qin Feng terlalu imba di sini, Slur. Ratu Semut pun kini mulai ketar-ketir dibuatnya. Karena dalam sekejap, Qin Feng bisa ngebantai semua anak buahnya. Sekarang sisa Ratu Semut doang, Slur. Qin Feng melompat. Namun, saat Qin Feng mau menggunakan Hellfire-nya, Ratu Semut ini mengeluarkan cairan asam kuatnya. Sial bagi Qin Feng. Mau gak mau, ia harus menahannya, Slur. Efek asam tadi sungguh dahsyat. Armor Qin Feng langsung terkena korosi. Auto karatan ya guys ya. Tapi tenang, Qin Feng mah santuy aja. Belum seberapa kok serangan tadi. Qin Feng mengeluarkan Hellfire-nya sekarang. Dan si Ratu menggunakan asamnya lagi. Rasakan ini. Kedua skill tadi berbenturan. Ledakan tak terhindarkan. Ratu Semut sumringah sekarang. Ia mengira Qin Feng sudah berakhir. Tapi itu cuma dalam angan-angannya saja. Sekarang Qin Feng sudah siap menebas Ratu Semut. Matilah. Ratu Semut auto tewas, Lur. Berkat itu, dapat item misi lagi, Lur, si Qin Feng. Ia mendapatkan core dari Ratu Semut.
udah dapat 2 ya kan? Tinggal 3 lagi seluruh buat nyelesain misinya. Sementara itu, kini di desa nomor 5, Miyamoto masih berburu buat poin taruhannya. Berdasarkan perhitungan, jumlah total poin desa mereka seharusnya lebih dari 600 poin. Dengan begitu, Miyamoto lega. Mereka pede banget seluruh bakal menang. Gak belajar dari pengalaman mereka ya kan? Udah tahu musuh mereka OP-nya gak ngutang. Masih aja denial mereka. Langsung dapat tamparan keras mereka seluruh. Sistem muncul memberitahukan bila tim merah alias timnya Qin Feng yang menang. Karenanya, desa nomor 5 diambang kehancuran sekarang. Sumber daya mereka dikurangi sebanyak 70% dan atribut mereka berkurang 50%. Ke-12 desa yang kalah pun merasakan hal yang sama. Kini, banyak dari mereka yang atribut poinnya sampai negatif. Satu persatu anak buah Miyamoto kini tewas. Miyamoto pun begitu seluruh. Atribut poinnya terus berkurang. Di akhir hayatnya, Miyamoto harus melihat ratapan dari rakyatnya. Mereka menyalahkan Miyamoto sekarang. Kenapa ia harus membuat Qin Feng sampai marah? Sungguh akhir yang tragis bagi desa nomor 5. Dan kini, Qin Feng lagi rehat seluruh. Slow dulu lah ya, sambil nunggu hadiah yang sedang dihitung. Sekarang, karena Qin Feng jadi yang pertama level 10, dapat gold chest dia seluruh. Selain itu, masih banyak hadiah lagi. Ya pokoknya Qin Feng panen hadiah yang banyak banget seluruh. Tak lama kemudian Qin Feng pun melihat ada misi di status window-nya. Saat Qin Feng melihatnya, sistem menanyakan, apakah Qin Feng mau mengaktifkan misinya? Hadiah dari misi ini adalah gulungan ketua desa dan sebuah peti emas. Misinya itu berkaitan dengan desa pemula yang hilang seluruh. Itu loh, tempat Qin Feng ketemu Anubis. Ingat kan? Untuk ke situ, Qin Feng harus mempunyai Dark Segel. Dengan menyelesaikan misi ini, maka Qin Feng akan menjadi kepala desa. Dengan menjadi kepala desa, maka Qin Feng bisa mulai perkembangan wilayahnya. Ia bisa membuat desa menjadi kerajaan, atau bahkan sampai wilayahnya akan menjadi wilayah para dewa. Bagi para pemula yang gak jadi kepala desa, maka mereka akan jadi pengungsi seluruh. Mereka akan kehilangan perlindungan dari kabin kayu mereka. Bakal jadi gelandangan ya guys ya. Pas banget ya kan, Qin Feng udah dapat Dark Segel pas ngelawan Anubis di chapter lalu. So, Qin Feng pun sudah memutuskan harus apa sekarang. Ia akan menyelesaikan misi ini dulu seluruh. Qin Feng mau jadi penguasa ya kan. Kemudian bersambung.